يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadis keberapa? Berarti an Jabirin. Baca bareng-barengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin ibni Abdillahi radhiyallahu anhu fi sifati hajjatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada Allahu bihi akhrajahun Nasaiyu hakadha bilafzil amri wa huwa inda muslimin bilafzil khabari wa anhu radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adarul ma'a ala mirfaqaihi rawahu ad-Daruqutni bi isnadin dha'ifin. Ya. Ini masih masalah wudu ya. Jadi sekali lagi hadis-hadis yang kita baca tentang cara-cara ataupun tentang fadilah ini semuanya bercampur antara rukun dan sunnah. Jadi ketika Nabi memerintahkan, apakah perintahnya itu lil wujub, apa perintahnya lin nadab? Sebab dalam ilmu usul fikih itu al-amru lil wujub, ada lagi al-amru lin nadabi. Kalau perintah Nabi itu ada bentuknya wajib, ada perintahnya sunnah. Nah kita bisa tahu dari mana? Untungnya kita punya para ulama. Jadi perintah itu enggak selalu bentuknya wajib dan juga enggak selalu bentuknya sunnah. Nah kita dari situlah kita bisa mengetahui bahwa perintah itu ada yang bentuknya wajib, ada yang bentuknya sunnah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fi sifati hijjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita? Ibda'u bima bada Allahu bihi. Oh ya, jadi kita robah. Ibda'u. Apa? Abda'u ada wawunya nggak itu? Nggak ada. Hah? Ada. Abda'u. Coba lihat dah. Kan ibda'u itu ya? Iya. Kan kalau kita doa sa'i ya, ibda'u bima bada Allah, dahulukan apa yang Allah dahulukan.
Dahulukanlah apa yang Allah dahulukan. Boleh di sini soalnya begini. Hakadza bilafzil amri. Kalau riwayat Imam Nasai itu lafaznya lafaz perintah. Ibda'u. Dahulukanlah seperti apa yang Allah dahulukan. Tapi kalau riwayat Muslim bilafzil khabar. Bentuknya khabar. Nah, kalau khabar itu bukan perintah, berita. Jadi bentuknya fi'il madi atau fi'il mudhari'. Kalau perintah bentuknya fi'il amr. Jadi kalau bacaan abda'u benar, abda'u bima bada Allahu bihi. Tapi kalau emang itu belakangnya ada wahunya, berarti itu ibda'u. Kalau abda'u belakangnya nggak ada wahunya, abda'u alif ba dal hamzah. Nah, ibda binafsik itu amr. Karena khitabnya itu mufrad, tunggal. Engkau ibda binafsik, dahulukanlah dari dirimu sendiri. Tapi kalau rame-rame, ibda'u binufusikum. Karena antum. Tapi kalau ibda anta. Nah, kalau ini, kalau lafaz riwayat Nasai bentuknya amr, ibda'u. Kalau riwayat Muslim bentuknya khabar, berita, abda'u. Saya memulai seperti yang Allah mulai. Jadi benar, boleh ibda'u, boleh abda'u. Tapi kalau abda'u itu jangan pakai waw belakangnya. Abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Saya memulai seperti yang Allah mulai. Hah? Ah iya, itu sama dengan abtadiul imla'a, abtadiu saya mulai juga. Iya. Ya. Nah, kalau itu mendingan harakatnya kita ganti aja. Ya kasroh. Ya. Karena belakangnya ada waw, domirnya antum. Dahulukanlah seperti yang apa yang Allah dahulukan dengannya. Bihi, hi-nya kembali kepada ma. Nah, ini apa? Tentang apa ini? Tentang segala-galanya. Tentang sifat haji Nabi. Berarti kalau tentang sifat haji Nabi, kita baca ketika kita inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Nah, inna safa wal marwata. Duluan mana? Allah nyebutnya sofa apa marwah? Sofa. Ketika Allah memulai dengan penyebutan sofa, maka kita sa'i kudu dari sofa, baru ke marwah. Kecuali kalau Allah bilangnya innal marwata wa sofa, ya kita kudu mulai dari marwah. Karena Allah menyebutnya dengan inna sofa, duluanan sofa dengan marwah, maka kita sa'i didahulukan dengan sofa marwah. Nah, itu sifat haji Nabi. Bagaimana kalau sifat wudhu kita? Pokoknya ibda'u bima bada Allahu bihi. Dahulukan yang apa Allah dahulukan. Dari mana? Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kalian mau sholat, maka basuhlah muka kalian dan basuhlah tangan kalian sampai 2 sikut, serta usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian. Berarti apa? Allah nyebutnya apa duluan? Allah nyebutnya apa? Muka duluan. Berarti kita wudhu harus muka duluan. Habis muka tangan, habis tangan pala, habis pala kaki. Itu namanya ibda'u bima bada Allahu bi. Dahulukan apa yang Allah dahulukan di dalam Al-Quran. Apaan aja. Haji begitu juga. Apalagi misalnya wudhu ya begitu juga. Atau ada lagi dalil Quran yang lain dengan bentuknya urutan. Pokoknya udah dahulukan yang apa Allah dahulukan. Ya misalnya begini, infiru khifafau. Ya itu berarti apa? Khifafau, berlarilah ke apa? Ya, kaburlah kalian. Khifafau dalam keadaan apa? Gampang ataupun berat. Lagi gampang berangkat, lagi dalam keadaan enak untuk perang. Khifafan dulu, baru thiqalan.
Sekalipun apa? Berat kalau perang gitu. Nah, apalagi misalnya dalam masalah kifarat. Apa kifarat? Tentang puasa. Faman lam yajid fasyamu apa? Faiz syahroni mutata bi'aini. Nah, pokoknya udah begitu. Ya faman lam yastati fa'id amu sittina miskinan. Berarti apa? Merdekain budak dulu. Kalau merdekain budak dulu, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kagak sanggup puasa, baru apa? Baru bayar fakir miskin 60 orang fakir. Jadi tetap dahulukan apa yang Allah dahulukan. Nah, begitu juga dalam urusan wudu, dahulukan yang apa Allah dahulukan. Wudu dimulai dari mana? Dari muka. Kok dari muka? Allah yang mulain, Allah yang nyebutnya muka duluan gitu. Nah, dari sinilah hukum tartib itu menjadi rukun wudu. Tartib menjadi rukun wudu. Apa perbedaan tartib sama mualat? Kalau tartib itu yang pertama ditaruh pertama, yang kedua ditaruh kedua, yang ketiga ditaruh ketiga, yang terakhir ditaruh terakhir. Itu tartib. Kalau mualat antara pertama dengan kedua, antara kedua dengan ketiga kagak boleh putus. Itu mualat namanya. Berturut-turut. Itu antara pertama dengan kedua nggak boleh putus dengan perbuatan ataupun dengan omongan. Misalnya kita wudu pertama muka, habis muka kudu langsung tangan, habis tangan kudu langsung pala. Itu namanya mualat. Tapi kalau kita habis muka kongkok, lu kemarin kemana lu? Iya, baru tangan. Mualat nggak? Nggak mualat karena terputus dengan omongan. Atau kita lagi membasuh muka, barusan kita jemur pakaian. Pas kita lagi membasuh muka, hujan. Tangan kan belum. Kita buru-buru ngangkat pakaian. Kita terusin apa? Tangan. Namanya mualat bukan? Bukan. Kagak dapat fadilah sunnah. Tapi tartib nggak? Tartib. Kan habis muka tangan, tartib. Jadi tartib rukunnya kepake, tapi mualatnya kagak. Kagak boleh. Artinya kagak boleh, kagak dapat fadilah wudu. Ya kalau mau pengen dapat fadilah ulang lagi, gitu. Lagi wudu baru nyampe tangan. Iya. Airnya habis keran di rumah. Iya. Di musola. Iya, nerusin di musola. Iya, itu kagak mualat namanya. Kagak mualat. Karena airnya habis. Dia terusin pala di musola sama kaki. Males amat sih di musola ini. Iya. Kayak dulu kejadian salah kompa, habis muka air habis, malah nggak mualat namanya. Itu mualat. Karena emang ya orang airnya pakai kompa, ya mualat itu mah. Itu tetap mualat. Nah, itu syarat utama mualat. Mualat itu akan batal dan wudunya akan batal. Ada ulama bilang kalau air di muka udah kering. Jadi air muka udah kering. Makanya kan kemarin kita bilang, boleh nggak kita wudu di rumah dari muka sampai pala, ntar kakinya di musola? Boleh. Sepanjang apa? Sepanjang air di muka, apa air di tangan, apa air di pala belum kering. Kita wudunya di mana? Kakinya tinggal kaki doang di musola. Emang apa pakai kaki di musola? Lah belum. Lewatin musolanya becek. Boleh. Tapi itu tadi kagak apa? Kagak mualat. Tapi tartib nggak? Tartib. Sah nggak wudunya? Sah. Gitu. Nah itu jadi yang penting tartib, karena dalilnya itu ibda'u bima bada Allahu bihi. Wa anhu, jelas sampai sini? Jadi ini dalil wajib tartib. Nah ada lagi wa anhu dari Jabir bin Abdullah. Telah berkata Jabir, kanan nabiyyu. Jadi kalau kita menyebutkan kata-kata kana, selalu kana itu selalu dilakukan oleh Nabi. Pakai bahasa kana. Nabi selalu. Kanan nabiyyu, ya Nabi selalu, ataupun ya kita bisa artiin Nabi kita Muhammad SAW kalau wudu selalu adarul ma'a ala mirfaqaihi, muterin air di sikutnya. Muterin air maksudnya muterin air, iya nggak begini doang tuh, digituin diputerin di sikutnya, tuh begitu diputerin, biar supaya kena belakangnya. Kita kan kadang-kadang, nah berarti apa? Apa hukum idaratul ma?
muterin air di mirfak, di sikut. Kalau ragu, maka hukumnya wajib. Kalau ragu air kagak sampai ke sikut belakang, maka hukum idaratul ma wajib. Tapi kalau yakin bahwa air sampai sikut belakang itu kena, maka hukum idaratul ma sunnah. Yakin. Tadi gua nggak gituin juga, tapi air udah itu, berarti nggak apa-apa. Tapi lebih baik apa? Apa lebih baik kita tinggalkan idaratul ma, apa kita kudu kerjain? Kerjain. Karena kanan Nabi kita selalu kalau berwudu itu ada rol ma'a ala mirfaqaihi, selalu muter air di apanya? Di sikutnya. Itu tentang wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan apakah itu rukun ataupun itu sunnah. Ya kayak macam begini aja. Pokoknya kalau ada hal-hal yang sunnah, kalau kita yakin itu udah terbasuh, nggak apa-apa kita nggak basuh, tapi tetap kita basuh. Tapi kalau kita yakin tidak terbasuh, maka menjadi wajib. Menjadi wajib kalau seperti ini. Kalau kita kagak yakin ini kena air, maka wajib kita idaratul ma di bawah sikut kita. Nah ini emang banyak kasus kita kalau kita wudu suka lupa. Pas kita selesai sholat, nggak tahunya di sini masih ada cat. Iya, yang kelihatan ini doang. Karena kita ngelihatnya ini doang. Nggak tahunya pas kita astagfirullahaladzim. Sholat udah selesai. Iya, waktunya udah habis lagi misalnya. Bagaimana? Apa kita bilang, ya udahlah, Allah juga tahu. Kagak bisa, ya Allah juga tahu. Kita lagi jungkel juga Allah tahu. Nah, Allah juga nauin. Iya Allah juga nauin. Lah kagak bisa. Nah, tetap ada hukum. Nah, berarti pas kita udah lihat, ya Allah, tadi saya ngechatnya jam 11. Saya udah sholat zuhur sama sholat asar. Ngelihatnya asar. Berarti ketika dia ngelihatnya asar, kata Nabi kita, sholli fa innaka lam tusalli. Ulang sholat ente belum sholat. Disuruh ulang sholat. Dari mana kita ulang sholat? Dari tadi zuhur. Emang apa? Waktu kita basuh tangan kagak hilang nih bekas cat. Berarti kita kudu wudu lagi dengan sempurna. Zuhurnya qadha, asarnya ulang. Gitu. Jangan kita bilang Allah juga nauin, nggak bisa. Nah, bisa jadi pada saat itu ketika ada anggota yang dapat yamna'u wusulal ma'i ilal a'dha, yang dapat mencegah sampainya air ke anggota wudu, maka hukum idaratul ma menjadi wajib. Jelas? Ya, cukup 2 hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya silakan. Hijatin Nabi. Iya, Hajin di sini. Oh, ada. Ya itulah redaksi namanya, redaksi. Di situ semuanya fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya fi sifati hijjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Misbahuz Zulam karangan Kiai guru kita Kiai Muhajirin Amsar Ad-Dari, hijjatin Nabi. Yang itu redaksinya beda. Tapi yang penting mah redaksi hadis ungkapan nabinya jangan beda. Tapi karena ini hijjati boleh, haji boleh. Fi sifati hajjin Nabi boleh, fi sifati hijjatin Nabi boleh. Jadi sama-sama masdar bentuknya. Oh iya, Oh iya. Begini. Ini dibilangin. Wa hadhihi riwayatu wa in kanat dhaifatan faqad ittafaqal ulama'u ala qabuliha li'annaha mabniyatun ala fadailil a'mal. Wa hadzal hadits fi bayani sunniyatil wudu. Hadis ini sekalipun dhaif riwayatnya, apa? Para ulama sepakat diterima. Pakai. Buat apa? Mabniyatun ala fadailil a'mal. Karena itu apa? Mengambil kepada fadilah a'mal, keutamaan perbuatan. Oleh karena itu apa? Ini menunjukkan bahwa idaratul ma hukumnya sunnah.
Jadi sekali lagi, hadis dhaif itu kalau kita bicara hadis dhaif itu enggak semuanya ditolak. Hadis dhaif itu apa? Boleh kita pakai buat hujah sepanjang tidak untuk hukum haram dan ataupun haram dan wajib. Tapi kalau untuk fadhailul amal pakai. Fadhailul amal aja ya. Ya untuk fadhailul amal pakai, itu benar disebutin bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Tapi wa in kanat dhaifatan ittafaqal ulama ala qabuliha. Maka ulama sepakat pakai. Kenapa? Karena buat fadhailul amal. Dan ini berarti idaratul ma tidak menjadi wajib, tapi hukumnya sunnah. Nah, ini begini, bicara masalah hadis, ada hadis dhaif, kita jangan mentang-mentang dhaif kita kagak pakai. Sepanjang itu ada gunanya, ada manfaatnya apa? Pakai. Kan ada kata imam apa? Kata salah satu imam yang 4, dhaful hadis aqwa min maqalatil ulama. Dhaifnya satu hadis lebih kuat hujahnya dibanding pendapat ulama. Itu dhaful hadis aqwa min maqalatil ulama. Jangan dhaif itu dhaif kayak tahu ilmu hadis aja, main dhaif aja. Iya. Kalau mau bilang dhaif, nah sebutin sumbernya. Itu di kitab Bulughul Maram hadisnya disebutkan dhaif. Boleh begitu. Kita sebut sumbernya. Jadi jangan kita main langsung klaim vonis dhaif itu kayak tahu ilmu hadis saja. Begitu juga ada lagi yang hadis yang kagak boleh kita pakai banget, namanya hadis maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Nah, sekalipun palsu juga, ya Allah, kalau emang itu misalnya sepanjang itu baik buat melakukan ibadah, kerjain. Sepanjang dan itu tidak dilarang oleh Nabi, kerjain aja. Itu termasuk motivasi. Ya misalnya maaf ya, tentang puasa Rajab misalnya. Puasa Rajab 3 hari, dosanya diampuni 700 tahun. Emang masuk akal? Ya kalau Allah bisa ampunin, ya itu hak Allah gitu. Hadisnya maudhu itu jangan dipakai. Udah, kalau benar ngomong begitu boleh. Tapi saya menemukan hadis itu di beberapa kitab dinyatakan maudhu. Gitu, boleh. Di kitab itu disebutkan jangan pakai hadis itu. Jadi jangan seakan-akan kita paling pinter banget bikin hadis atau ahli hadis. Ya kita nulis Arab aja begini aja kita belum mampu. Kita dhaif itu baca Quran pada kagak mampu, main dhaif aja lagi. Iya, yang penting itu ada fadilahnya, ada keutamaan perbuatan, kerjain. Ini lebih keren lagi hadisnya. Iya, ya kebangetan. Iya. Jadi saking maudhunya tidak ada dalam kitab maudhu. Ya berarti sahih begitu kan? Iya. Ya itu jangan. Udah, yang penting kalau mau bahasanya begini, udah. Kalau mau pakai, kalau nggak mau pakai ya udah. Gitu. Apalagi puasa Rajab. Rajab itu apa? Arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di mana perbuatan kebaikan itu akan dilipat gandakan semua pahalanya di 4 bulan itu kalau kita lakukan. Apakah kita itu puasa sunnah, apakah kita itu sholat sunnah, apakah kita silaturahim, apakah kita iyadatul marid, mengunjungi orang sakit, apakah kita tajhizul janazah, itba'ul janazah, mengiringi jenazah. Di bulan 4 bulan itu lebih besar pahalanya dibanding bulan-bulan lain. Itu kasih motivasi begitu. Gitu. Sedekah lebih gede pahalanya. Bulan Rajab kita sedekah dibanding bulan lain. Selain Ramadan ya, Ramadan udah Sayyidus Syuhur, udah the great month, udah Sayyidus Syuhur dah gitu. Hah? Iya, begitu juga sama. Sekumpul itu kan luar biasa. Masya Allah iya. Guru sekumpul ngadain nisfu Sya'ban. Kebangetan sok kata kita ngadain nisfu Sya'ban itu hadisnya dhaif. Ya Allah. Itu tadi bikin hadis aja begitu, enggak sembarangan. Gitu. Nabi ada bilang, hadithu anni an Bani Israel wala haraj. Enggak apa-apa. Sampaikan hadis sekalipun dari Bani Israel, itu termasuk maudhu'at ataupun dhaif. Tapi la haraj, jangan sampai kelewatan. Jangan sampai menimbulkan dosa. Pakai hadithu anni an Bani Israel wala haraj. Pakai hadis ciptaan orang Bani Israel, tapi wala haraj, jangan kelewatan, jangan sampai mengandung
Sepanjang itu ada fadilahnya kerjain. Nisfu Sya'ban. Siapa bilang berani hadis itu dhaif? Banyak juga diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Bagaimana Nabi kita misalnya pada malam nisfu Sya'ban keluar dari rumah, dicari sama Siti Aisyah, enggak taunya di kuburan Baqi. Ini malam mulia nisfu Sya'ban. Itu fadilah nisfu Sya'ban. Yang itu kalau kita kayak hadis ini, kalau saya mah buatan Jabirin radhiyallahu anhu ta'ala. Kalau itu kan Abdullah. An Jabir bin Abdillah. Iya begitu. Enggak apa-apa. An Jabirin radhiyallahu boleh, An Jabir bin Abdillah boleh, karena emang dia juga orangnya. Jabir anak Abdullah. Ya. Iya. Dalam niat wudu itu kan ada fardhu ta'ala belakangnya. Betul. Padahal wudunya sendiri bukan wajib, bukan sunat. Ya. Ada korelasi yang Nah, itu dia. Seluruh perbuatan kebaikan kita nyatakan harus karena Allah. Ya, itu afdolnya. Jadi kita wudu lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, sholat lillahi ta'ala, makan harus lillahi ta'ala, bukan makan lil perut. ya maksudnya gini, kemarin kan Mas Dul kan kami tambahin fardol, tambahin fardunya maksudnya. Iya, kan kita bilang bagaimana niat wudu begitu ya? Bagaimana niat wudu kalau mau tidur? Apa? Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar. Apa sunnatan lillahi ta'ala? Apa fardhon lillahi ta'ala? Tetap nyatakan fardhon lillahi ta'ala. Sekalipun untuk melakukan perbuatan selain sholat. Mau tidur, mau musafir, tetap niatnya nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala. Kenapa kita harus nyebutin fardhon? Hukumnya sunat niatnya wajib. Nah iya, jadi itu hukumnya sunnah, niatnya wajib. Kenapa kita pakai sebut fardhon lillahi ta'ala? Kapan-kapan satu saat kita menyentuh Quran, kita udah punya wudu. Tapi kalau kita bilang sunnatan, bisa tetap batal. Iya, bisa tetap batal. Kapan-kapan kita pengen sholat sunnah, belum, susah banget gua tidur ini, udah wudu juga kagak bisa tidur, gua sholat sunnah aja dah. Sholat aja. Kenapa? Karena udah wudu, dan wudunya niatnya fardhon lillahi ta'ala. Gitu. Ya, kagak ada sunnatannya. Jadi niatnya sunnah, apa? Niatnya fardhon, pelaksanaannya sunnah. Gitu. Kalau kita baca artinya aja, ya kalau kita niat, Oh iya, nggak apa-apa. saya niat wudu karena Allah Ta'ala, gimana? Iya, saya niat wudu karena nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Itu kan nggak ada artinya tuh. Iya, nggak ada fardhonnya, ya. Ya dalam hal ini emang ada syarat niat itu kan ada 3. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Itu niatnya kudu syarat. Fardhonnya sebut, wudunya sebut, apalagi pelaksanaannya apa gitu. Saya niat wudu karena Allah Ta'ala, tapi yang cakep fardunya sebut gitu, fardunya sebut. Niatnya buat apa aja, Sir? Buat apa aja? Niatnya buat apa aja niatnya? Iya, niat Sholat boleh, tidur boleh. buat sholat boleh, buat tidur boleh. Siapa sangka kita mancing sebelumnya udah punya wudu kagak dapat pahala. Lah gedean dapat, misal begini, mau mancing dia wudu dulu, lah gedean dia mancingnya yang udah punya wudu dibanding yang mancing kagak punya wudu. Iya, jadi wudu dulu. Itu masya Allah. Bangun aja lu dulu. Wudu dulu ya, siapa tahu galakan ikan kita wudu dulu. Wudunya sekaligus yang berkali-kali besok. Oh bagus. Iya, bagus. Ya cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan wudu-wudu kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita diterima, dosa kita diampunin, saudara-saudara kita diampunin dosanya, kita dikasih sehat badan, panjang umur untuk ibadah,
dikasih berkah bulan Rajab, dikasih berkah bulan Sya'ban, dipanjangin umurin sampai ketemu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ruku'ana wa wudu'ana wa tanzifana ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana